Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Masih di seri jaringan area kampus. Kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi jaringan kampus, yaitu memfilter paket yang masuk ke multi layer switch ataupun ke router sesuai dengan kebutuhan menggunakan access list. Jadi kegunaan access list di sini adalah memfilter semua paket yang masuk ke dirinya untuk diteruskan ke alamat tujuan atau untuk di drop sehingga tidak sampai ke alamat tujuan. Jadi tugas kita kali ini adalah yang pertama, memastikan bahwa VLAN 10 yang ada di PC 1 tidak dapat mengirim paket ke server jaringan internal. Yang kedua, VLAN tersebut masih dapat mengirimkan ke VLAN yang lain. Buka terminal di Core 1, masuk ke konfigur terminal, kemudian ketikkan tanda tanya di sini untuk melihat apa itu access list. Di sini dijelaskan bahwa access list dapat digunakan untuk menambahkan masukan daftar akses. Ada dua jenis access list, yang pertama adalah standar access list dan yang kedua adalah extended access list. Baik itu standar ataupun extended memiliki fungsi yang sama, yaitu memfilter paket supaya paket itu bisa diteruskan ke alamat tujuan ataupun di drop sehingga tidak sampai ke tujuan. Perbedaannya adalah di standar access list dia hanya menggunakan satu kriteria, yaitu IP dari sumber paket. Sedangkan extended access list dia memiliki beberapa kriteria seperti IP sumber paket, kemudian IP tujuan, ada juga protokol yang digunakan dan lain sebagainya yang berada di layer 3 dan layer 4. Sebelum kita menggunakan access list untuk memfilter, langkah pertama adalah memastikan dulu bahwa PC 1 dapat mengirim ke semua device yang terhubung. Buka PC 1. Untuk mengirim paket ke server, buka web browser. Server kosong berada di alamat 10.1.100.10. Klik tombol Go untuk melihat apakah PC 1 yang ada di VLAN 10 dapat mengakses server. Ya, ini sudah berhasil. Jadi PC 1 dapat mengakses server kosong yang berada di VLAN 100. Untuk mengakses PC 2 dan PC 3, karena dia tidak memiliki web server, kita gunakan command prompt saja. Ketik ping 10.1.20.10. Ini adalah alamat IP dari PC 2. Ulangi sekali lagi supaya hasilnya dapat terkirim 100%. Ya, PC 1 juga dapat terhubung ke PC 2. Berikutnya kita tes ke PC ketiga dengan mengetikkan alamat ping 10.1.30.10. Juga sudah berhasil. Sekarang ping cisco.com dengan mengetikkan ping. Sekarang uji koneksi ke cisco.com dengan mengetikkan ping. Alamatnya adalah 8.8.9. Di sini terlihat destination host unreachable. Untuk troubleshooting ini akan kita lakukan di akhir video. Sekarang kita lanjutkan ke langkah kedua. Buat daftar akses yang berisi VLAN 10 tidak dapat mengirim paket ke S0. Buka Core 1, ketikkan access list, ketik tanda tanya. Kemudian kita akan menggunakan standar access list karena kita hanya akan memfilter VLAN 10. Kamu bisa menggunakan angka 1 sampai dengan 1099. Saya gunakan angka 1. Selanjutnya kita perlu mengetikkan perintah apa yang perlu dilakukan, apakah akan menolak paket, apakah mengizinkan paket, atau menerima paket, atau memberi komentar. Tik deny. Kemudian alamat sumber yang akan difilter adalah VLAN 10, yaitu 10.1.10.0 diikuti dengan wildcard mask. Ini kebalikan dari subnet mask, yaitu 0.0.0.255. Langkah ketiga, tempatkan di interface yang paling dekat dengan tujuan. Karena ini berada di VLAN 100, maka interface yang digunakan adalah interface VLAN 100. Ketikkan IP, kemudian access group. Berikutnya kita harus memilih satu perintah, apakah inbound packet atau outbound packet. Jadi untuk standar access list, perintah yang digunakan adalah out. Sedangkan extended list gunakan perintah in. Out. Untuk menampilkan hasil konfigurasi, ketikkan do show access list. Jadi ini adalah standar access list yang sudah kita buat dengan nomor urut 10. Kemudian perintah yang ada adalah
membatalkan atau menolak paket yang masuk dari alamat 10.1.10.0 dengan alamat jaringan 10.1.10.0 atau VLAN 10. Sekarang ketikkan exit untuk keluar. Berikutnya uji koneksi, pastikan PC1 tidak dapat mengirim paket ke S0. Buka kembali PC1, kemudian web browser. Alamat server kosong adalah 10.1.100.10. Ini adalah hasilnya, request timeout, artinya telah melebihi batas waktu untuk pengaksesan dari server kosong. Sekarang tugas yang kedua adalah memastikan VLAN 10 masih dapat mengirim ke VLAN yang lain. Close web browser, buka kembali command prompt. Sekarang kita ping lagi ke alamat 10.1.20.10. Ini adalah alamat dari PC2, masih berhasil sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Kemudian ping juga ke 10.1.30.10. Ini juga berhasil. Jadi demikian kegunaan dari standar access list. Jadi standar access list ini bisa digunakan untuk meneruskan paket atau menolak paket. Sekarang kita akan melakukan troubleshooting untuk menuju ke alamat cisco.com, yaitu 888.9. Di sini destination host unreachable. Untuk itu buka di router internet. Untuk mengetahui kesalahan apa yang ada, ketikkan show run untuk melihat konfigurasi. Jadi kita perlu perhatikan untuk interface G00 alamat IP-nya sudah benar. Ya, di sini ada tulisan IP access group 100 in, maka ini harus dihapus. Ketik interface G00, ketik no IP access group 100 in. Dan satu lagi yang perlu kita hapus, di sini juga ada access list yang seharusnya belum ada di sini. Ketik no access list 100 permit TCP host 10.1.10, hostnya 888.9, equivalent 443. Buka kembali PC1, buka web browser. Sekarang coba uji koneksi dari PC1 menuju ke alamat cisco.com, yaitu 8.8.8.9. Sekarang sudah terlihat hasilnya di sini. Jadi demikian untuk materi standar access list kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi extended access list. Terima kasih.